Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kembali kita bertemu. Apa kabar Anda? Apakah Anda sehat saja? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan ini kita melanjutkan pertemuan kita minggu lalu, yaitu bab 3, hidup bermartabat dengan berbusana muslim. Yang kedua, tujuan berbusana atau berpakaian dalam ajaran Islam. Berbusana atau berpakaian sesuai dengan aturan agama Islam merupakan bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan berpakaian sesuai aturan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, menutup aurat dan sebagai perhiasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 26 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wa libasut taqwa zalika khair. Zalika min ayatillahi la'allahum yazzakkarun. Artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Yang kedua, untuk memelihara diri dari panas matahari dan dinginnya cuaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har wa sarabila taqikum ba'sakum. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Artinya, dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan,
Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Dan dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas. Dan pakaian atau baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Yang ketiga, sebagai bagian dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-31 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki ke masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang keempat, menghindari diri dari godaan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 27 yang berbunyi sebagai berikut. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Artinya, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan sebagaimana halnya syaitan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari syurga, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang tidak kamu bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Yang kelima, sebagai identitas diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak terganggu atau tidak diganggu.
Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang keenam, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang paling didambakan oleh orang yang beriman. Berbagai cara pun dilakukan untuk menaati segala aturan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan menerapkan etika berbusana menurut syariat Islam. Yang ketiga, tata cara berbusana sesuai ajaran Islam. Bagi perempuan, hendaklah memakai kerudung atau jilbab yang menutup dada dan menutup seluruh tubuhnya, selain muka dan telapak tangan, kecuali di hadapan mahramnya. Namun demikian, ketika berada di lingkungan mahram, harus tetap terjaga untuk aurat-aurat tertentu, karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Lain halnya jika kepada suaminya. Keharaman berpakaian ketat, tipis, pendek tidak berlaku lagi. Mengenai model atau mode pakaian bergantung pada selera masing-masing orang. Pakaian tersebut harus menutup aurat, tidak transparan dan tidak ketat, dan tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Oleh karena itu, berbagai busana daerah di Indonesia yang beraneka macam dapat dikategorikan sebagai busana muslim, dengan syarat bila sesuai dengan syariat Islam. Sementara bagi laki-laki, cara berpakaiannya minimal menutup atau menutupi aurat sampai menutupi lutut sampai pusar. Namun demikian, seorang laki-laki dalam berinteraksi pada kehidupan keseharian harus tetap menjaga kesopanan dan kesantunan. Keempat, hikmah mengenakan busana atau berpakaian secara muslim. Kepatuhan terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak perlu penghambaan dari manusia. Demikian juga ketika manusia berupaya untuk mematuhi seruannya. Memakai busana sesuai syariat Islam memiliki hikmah. Di antara hikmahnya sebagai berikut. Pertama, sebagai bukti keimanan kepada rukun iman yang 6. Yang kedua, sebagai cara untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai cara menghindari murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebagai cara untuk terjaga dari fitnah dan pelecehan seksual. Dan yang kelima, sebagai motivasi untuk lebih baik lagi dalam beribadah, sehingga tampak dalam sikap perilaku akhlaknya. Khulasah atau simpulan,
Pertama, busana muslim adalah busana yang seharusnya dikenakan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, syarat berpakaian muslim adalah menutup aurat. Tidak hanya berfungsi sebagai perhiasan, kain tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai pakaian lawan jenis, tidak berfungsi sebagai pakaian syuhrah, dan bukan untuk tabarruj. Ketiga, tujuan berbusana muslim adalah untuk menutup aurat dan sebagai hiasan, memelihara dari cuaca, menjadi bagian dari ibadah, identitas diri, menghindarkan diri dari godaan syaitan, dan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, cara berbusana muslim jika dikaitkan dengan mode atau model dibolehkan saja, asalkan sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima, hikmah menggunakan busana muslim adalah bukti orang beriman mendapat ganjaran, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala, terjaga dari fitnah, dan motivasi dalam beribadah. Semua yang kita bahas 2 kali pertemuan dalam bab 3 ini adalah gunanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini materi kita, lain kali kita sambung insyaallah. Terima kasih atas atensinya. Jazakumullahu khairan katsira. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.